Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nurusin alur cerita anime yang berjudul Chiu Mahono Machigata Suikata. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Animenya dilanjutkan kembali. Chiusato langsung saja pergi mencari bocah rubah tadi untuk menanyakan secara detail apa maksudnya mimpi yang dia berikan tadi. Bocah tersebut yang melihatnya cuma berharap Chiusato bisa melakukannya. Pas ditanyain ke penjaga gerbang, ternyata bocah rubah tadi kagak lewat sana. Lantas dia kagak tahu lagi itu bocah lari kemana. Tak lama kemudian datang si Rose yang mengagetkan kedua orang itu. Apalagi si penjaga gerbang tadi langsung kabur dari situ saking takutnya. Hal itu kata si Usato sangat wajar mengingat Rose ini emang galak banget. Seketika dia auto diangkat kayak begitu. Usato menanyakan si Rose ini dari mana. Dia bilang dia habis mengintai di perbatasan. Para kerajaan iblis lagi membangun jembatan untuk melewati sungai. Untungnya tadi si Rose menghancurkannya biar bisa mengulur waktu. Tapi Usato mendengar itu merasa si Rose ini udah berlebihan. Niat mau ngintai doang malah ngehancurin jembatan. Auto dah dia diangkat lagi seperti itu. Habis itu mereka pun pulang. Di perjalanan si Usato menanyakan tentang ras manusia setengah binatang. Katanya ada 2 tahun yang lalu masuk ke kerajaan. Karena kabur dari para penculik. Ras tersebut biasa disebut Ajin yang mana banyak orang yang menginginkan mereka karena rupanya yang sangat bagus dan juga mereka mempunyai kekuatan yang sangat langka. Usato menanyakan apakah ada yang bisa menggunakan sihir melihat masa depan. Rose masih tidak yakin tapi dia mendengar kalau ada kekuatan seperti itu. Tapi tidak banyak orang yang mempunyai kekuatan seperti itu. Tak lama mereka berpisah karena Rose mau ke tempat Siloid dulu. Mau laporan. Sesampainya di sana dia langsung laporan apa yang terjadi tadi, bahwasannya selain mengintai dia juga menghambat waktu musuh. Mungkin sekarang mereka sedang membangun ulang jembatannya. Nah sekarang Lloyd harus mengerahkan seluruh pasukannya, karena dalam beberapa hari musuh sudah pasti sampai di kerajaan. Lloyd langsung menyuruh bawahannya untuk bergerak, sementara Siglis menyuruh Shikajuki dan Inukami untuk datang ke hadapannya. Langsung saja si Kajuki dan Inukami mau langsung bertemu dengan si Lloyd. Inukami sudah tahu mereka dipanggil karena apa. Tak lama ada Celia di sana, nampak si Kajuki seketika jadi canggung seperti itu. Apalagi ketika memanggilnya dengan sebutan nama doang. Hal tersebut membuat si Inukami penasaran ada apa dengan Kajuki dan Celia. Di sisi lain si Usato yang mau tidur kagak bisa tidur-tidur. Dia terus mengingat perkataan bocah yang tadi tentang masa depan yang akan terjadi. Dia bingung harus gimana mengubahnya. Tak lama ada cahaya dari luar. Dikira hantu, ternyata ada si Kajuki yang datang menghampiri si Usato. Dia ke situ mau curhat sama si Usato. Dia meminta maaf terlebih dahulu karena udah mengganggu istirahatnya. Karena besok dia harus latihan. Begitupun si Kajuki yang jarang bangun siang. Dia bercerita kalau tadi dia dipanggil sama Raja Lloyd. Sudah pasti si Kajuki dan Inukami bakalan dimasukkan atau diikut sertakan dalam peperangan nanti. Nah dia melihat si Inukami sih biasa saja gitu kan. Sekarang masalahnya ada di dia. Nampak si Kajuki tidak percaya diri dengan kemampuannya. Dia merasa takut juga karena sewaktu latihan melawan monster pun dia udah gemetaran seperti itu. Apalagi nanti peperangan asli gitu kan. Pasti dia bakalan babak belur. Dia merasa tertekan sama orang-orang karena mereka menaruh harapan kepada si Kajuki yang seorang pahlawan. Apalagi sampai saat ini dia masih diperlakukan baik oleh kerajaan. Walaupun dalam latihannya dia tidak maksimal. Usato merasa sebaliknya, dia melihat si Kajuki ini pemberani. Si Kajuki bertanya balik kepada Usato apa yang akan dia lakukan. Usato pun akan ikut serta ke medan perang. Dia tidak takut yang namanya mati. Dia sudah berjanji sebelumnya kepada si Rose kalau dia akan melindungi orang-orang termasuk si Kajuki dan Inukami. Dia yang terseret kagak sengaja ke dunia ini seperti kayak emang dia harusnya hidup di sana. Makanya Usato akan melakukan apapun untuk menjaga kerajaan.
Lantas Shikazuki merasa kalau dia seperti pengecut setelah mendengar si Usato lebih berani daripada Shikazuki. Dia menyadarkan diri dia kali ini, mulai detik ini Shikazuki akan berubah. Dia akan berjuang semaksimal mungkin dan yang pasti dia tidak akan takut lagi. Pokoknya sekarang dia akan melindungi Usato dan yang lainnya. Mereka akan sama-sama berjuang untuk nanti. Lantas Usato merasa kalau omongannya seperti lebay begitu. Setelah mengobrol dengan si Usato, hati dia jadi sedikit lega dan sekarang dia akan kembali ke kerajaan. Nah, pas Usato mau lanjut tidur di sana, ada Inukami yang mengikuti Shikazuki juga. Dia sudah tahu kalau Inukami bakalan melakukan itu, karena pasti dia khawatir sama Shikazuki. Usato sebenarnya kagak mau melibatkan Shikazuki dalam peperangan, begitupun si Inukami. Tapi karena mereka ini seorang pahlawan, mau nggak mau harus melakukannya. Tapi Inukami senang kalau Kazuki sudah baik-baik saja. Dia pun kembali ke kerajaan. Keesokan harinya Lloyd memberitahukan kepada prajuritnya untuk mempersiapkan diri. Karena pasukan kerajaan iblis sebentar lagi bakalan sampai ke tempat kerajaan Linger. Maka dari itu beliau menyuruh prajuritnya untuk mempersiapkan strategi. Soalnya pasukan musuh pasti akan lebih kuat. Namun dia juga sekarang sudah mempunyai pahlawan baru Kazuki dan Inukami yang mungkin bisa menambah kekuatan daripada kerajaan Linger. Lloyd meminta pasukan untuk standby di dekat perbatasan, tepatnya di padang rumput. Soalnya 2 tahun lalu mereka bisa mengimbangi pasukan Raja Iblis gara-gara pakai strategi itu. Sekarang dia sudah mempunyai unit penyelamat jadi bakalan aman. Walaupun sekarang warganya pada resah, tapi dia yakin kerajaannya bakalan menang. Di sisi lain terlihat Ururu sedang di tempatnya si Usato. Dia lagi main-main sama si Blurin dan pengen memegangnya, namun Blurin lagi-lagi menolak untuk dipegang. Udah beberapa kali pun tetap monster ini sangat sombong. Kalau mau Orga datang membawa sesuatu. Karena dia lemah jadi ngangkat segede gitu doang juga udah lemes. Untung sama si Usato dibantu. Katanya si Ururu terlihat sangat bahagia sekarang. Namun kata si Organya sendiri malah dia sedang tidak baik-baik saja. Dia seperti gugup karena Ururu baru pertama kali ikutan dalam peperangan. Jadi dia seperti itu demi untuk tidak kelihatan gugup. Kalau masih Usato dipanggil sama si Rose, disuruh buat ke ruangannya. Si Usato udah gemeteran, takutnya diapa-apain sama si Rose, soalnya baru pertama kali dia dipanggil ke ruangannya. Pas kesana si Usato ditanya soal tugasnya. Katanya dia bertugas di bagian depan. Rose kali ini memberitahunya untuk di belakang dulu kalau masih sedikit. Nanti kalau udah banyak korban baru si Usato boleh di depan. Dia pun harus jeli melihat pasukan yang lain. Kalau masih ada yang terluka tapi masih bisa bertarung jangan dulu disembuhkan. Karena nanti bakalan keganggu. Terus si Rose memberikan baju unit penyelamat yang katanya si Usato pantas mendapatkannya. Inilah hasil latihan kerja keras dia selama ini. Bajunya berwarna putih, biar beda dengan pasukan lain. Tapi perlu diingat kalau unit penyelamat juga bukan orang yang tidak bisa mati. Jadi si Usato tidak boleh gegabah atau sampai mengorbankan dirinya. Rose kagak akan memaafkannya kalau si Usato kayak begitu. Intinya si Usato tidak boleh meremehkan, cuma mentang-mentang punya sihir penyembuh. Si Usato mengerti dia selalu pegang kata-kata si Rose. Habis itu dia keluar. Di luar sana dia masih memikirkan ramalan kemarin. Dia enggak tahu asli atau palsu. Yang pasti dia tidak akan membiarkan si Kazuki dan Inukami mati. Singkat cerita, rombongan si Rose sudah dalam perjalanan ke perbatasan. Di sana Ururu sudah bosan naik kuda. Karena untuk menuju ke camp mereka masih jauh. Iblis pun kagak mungkin muncul di dekat-dekat kastil. Si Usato yang baru pertama kali masih merasa penasaran iblis itu seperti apa. Terus memberitahu kalau iblis adalah ajin yang bentuknya seperti manusia namun mempunyai tanduk. Kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya pun melebihi manusia, jadi hati-hati. Lawan kerocoknya juga udah pada kuat-kuat katanya. Dikira si Usato ini bakalan takut, tapi Usato malah lebih takutnya sama si Rose. Pas melihat si Usato yang kagak sengaja masuk ke dunia itu udah berkembang pesat kekuatannya. Tak lama kemudian dia keinget sesuatu gitu. Diceritakan 5 tahun lalu yang dimana pada saat itu si Rose baru dipromosi sebagai ketua batalion.
Raja Linger memberitahu kalau ada berita iblis berkeliaran di perbatasan atau di kegelapan Linger, sehingga menghambat para pedagang untuk melewati perbatasan. Jadinya demi memastikan dan keamanan, si raja menyuruh untuk menyerahkan pasukannya dan mendampingi para pedagang biar kagak terjadi sesuatu. Setelah itu pas di luar sana si Siglis menanyakan lagi atas berita iblis tersebut. Dia meyakini kalau bangsa iblis berniat menginvasi kerajaan. Tapi si Ros tidak menganggap hal itu dengan serius, namun dia akan mengerahkan prajuritnya buat jaga-jaga. Ketika dia sedang berpikir untuk nanti, ada wakil ketua si Ros yang mau mengobrol, tapi karena mengganggu jadi diketok kayak begitu. Orang yang bernama Owol itu tahu tentang percakapan tadi, tentang iblis yang mau menyerang kerajaan. Lantas dia dihajar lagi karena udah menguping. Di perjalanan Owol penasaran dengan iblis tersebut, apakah emang benar-benar kuat gitu kan. Sampai-sampai si Ros menganggap kalau si Owol menganggap remeh lawan. Setelah dia kembali, dia akan memimpin latihan mereka lagi selama 1 minggu ke depan. Selepas nyampe di rumah, nampak prajuritnya lagi pada ngumpul. Si Owol mau nggak mau harus mengatakan kalau si Ros akan mengambil alih lagi untuk melihat mereka latihan. Lantas pada kecewa sama si Owol karena katanya keras latihannya kalau sama si Ros. Ampe Owol kagak dilepasin kayak begitu. Seminggu berlalu, si Ros ke Siloid lagi. Katanya iblis ini emang semakin jelas dan nyata. Sekarang banyak iblis yang menangkap monster di hutan. Nampak prajuritnya itu udah pada terlatih semuanya. Lloyd ingin si Ros ini menyelidiki keberadaannya. Dia juga memperbolehkan si Ros duel kalau ada perlawanan. Ros terima itu. Dia akan bekerja semaksimal mungkin. Pulangnya dari kastil, dia langsung mengumumkan kepada prajuritnya kalau besok mereka akan melakukan perjalanan untuk penyelidikan tentang iblis. Musuhnya diperkirakan akan muncul sebanyak 10-30-an. Jadi harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Di sana si Owol mencoba untuk memimpin lagi, tapi sayangnya yang lain masih marah. Berkatnya mereka jadi latihan sama si Ros. Tapi kali ini si Ros memberhentikan mereka. Karena harus persiapan dengan matang, mereka harus serius dan mempersiapkan diri mereka masing-masing. Lalu Owol memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lainnya. Keesokan harinya Ros dan yang lainnya pun berangkat menggunakan kuda. Nampak setelah mereka cari, mereka belum bisa menemukan apa-apa. Jadi beristirahat dulu kayak begitu. Owol juga udah berunding dengan Ros kalau besok mereka akan menuju ke barat untuk mencari keberadaan iblisnya tersebut. Di situ dia agak sedikit kagak pede, takutnya salah lagi gitu kan. Tapi gak taunya yang lain mendukung si Owol sebagai wakilnya tersebut. 交代で火の番をしてもらうけど、それまでは各自就寝を。Karena sudah malam, dia menyuruh untuk tidur secara bergantian. Owol juga disuruh untuk tidur biar si Ros terlebih dahulu yang jaga. Nah, ketika udah pada tidur, si Ros tahu kalau si Owol belum tidur. Alhasil dia duduk kembali dan mengobrol. Dia menanyakan tentang dia yang dipilih sebagai wakil ketua, padahal dia sendiri tidak menonjol seperti yang lain. Cenderung tidak ada istimewanya lah di dalam dirinya. Ros menganggap kalau si Owol berarti memang tidak pantas menjadi wakil ketua. Owol merasa aneh saja, cuma Ros yang udah dipromosi sebagai ketua batalion, yang mana mimpinnya udah enggak satu grup lagi. Kemungkinan dia tidak akan memimpin mereka lagi dan mungkin ketuanya bakalan dialihkan kepada si Owol ini. Di situ Owol sangat keberatan. Dia menginginkan si Ros untuk tetap menjadi ketua mereka. Si Owol tidak pantas mendapatkan itu soalnya dia orangnya keras banget dan teguh sama pendiriannya. Ego dia tidak bisa dilawan sama siapapun. Namun ada waktu di mana dia bertemu dengan si Ros. Awal ketemu dia sebenarnya pengen marah-marah, tapi melihatnya saja pengen langsung tunduk. Hal ini yang jadi pertama kali dia bisa diatur. Dari situ dia pengen mengalahkan si Ros dan ingin menjadi muridnya demi untuk bisa berkembang dan kagak ingin dikalahkan sama si Ros. Hingga akhirnya Ros bisa mendapatkan banyak murid yang mana setiap murid dia tahu gitu kan orang-orangnya. Dan mengerti juga, maka dari situ si Ros yang sudah tahu si Owol sudah enggak meragukan lagi kalau si Owol dijadikan kapten selanjutnya. Seseorang yang sudah dipercaya pasti orang-orang di sekitarnya bakalan menuruti atau tunduk sama perintahnya. Habis mengobrol panjang lebar, si Ros akan tidur terlebih dahulu. Dia menyuruh yang lainnya pada tidur juga. Ternyata yang lain belum pada tidur. Mereka mendengar obrolan mereka berdua.
Yang lain akan turut sama si Owl. Mereka sebenarnya kagak membenci si Owl. Di situ dia malu ya kan mendengar ocehannya tadi. Auto dikejar-kejar dah kayak gitu. Setelah itu besoknya semuanya ke barat, naik ke tebing. Setelah di atas sana ada cakaran monster Glow Wolf. Namun yang lain merasa kalau ini ada yang janggal. Pas jalan sedikit terlihat di sana ada iblis yang lagi nangkapin Glow Wolf entah buat apaan. Mereka ngumpulin monster itu. Setelah mereka pantau, iblis tersebut menyadari kalau mereka sedang dipantau. Mau nggak mau mereka langsung menampakkan diri mereka seperti itu. Ross menyuruh si Owl dan yang lainnya untuk tidak bergerak. Dia mencoba mengobrol dengan iblisnya itu maksud dan tujuan mereka masuk ke wilayah manusia. Dan juga apa maksud menangkap monster-monster ini. Iblis tersebut kagak memberitahu tujuannya sehingga menimbulkan sebuah konflik di antara mereka berdua. Iblis itu udah ketahuan dia akan melawan siapa saja yang sudah tahu rencananya. Ross langsung menyuruh si Owl untuk memimpin teman-temannya biar si Ross yang akan melawan iblis yang satu ini. Lalu di sana terjadi pertarungan antara Ross dan juga iblis itu. Baru bertarung iblis tersebut auto tertarik sama si Ross karena baru pertama kali dia bertarung dengan manusia yang lumayan kuat seperti si Ross. Dia berhasil dihempaskan kayak begitu, tapi itu orang malah bersembunyi kayak begitu dan menyerang si Ross menggunakan angin. Tapi Ross sudah tahu trik busuk kayak begini sehingga dia bisa menyerang orang itu menggunakan pohon-pohon kayak begitu, yang membuatnya kagak bisa kabur kemana-mana. Selepas mendapatkan serangan, orang itu masih bisa bertahan dan makin tertarik sama si Ross. Kali ini si Ross dikurung menggunakan angin yang berbahaya. Kalau sampai kesentuh bakalan terluka. Si Ross sang healer kelas atas maju dengan santainya dan tidak terjadi sesuatu. Penyembuhannya sangat cepat macam itu, yang membuat lawan makin bersemangat. Dia memperkenalkan diri kalau namanya adalah Nero. Dia juga mengeluarkan pedang miliknya tanda dia makin serius bertarung. Tanpa banyak cincong mereka berdua langsung ngegas. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.